Halo guys, welcome back to my channel. Laura 2024. Laura dan kekasihnya Jojo, mereka sedang party bersama. Mereka berdua sangat menikmati malam indah tersebut. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali pulang. Jojo meski dalam pengaruh alkohol, dia tetap memaksakan diri untuk mengemudi. Namun tiba-tiba saja mobil yang dikemudikannya hilang kendali dan menabrak sebuah truk. Jojo dan Laura terhempas dalam sebuah kecelakaan di malam itu. Jojo nampak baik-baik saja, namun tidak dengan Laura. Dia dibawa ke dalam ambulan lalu dirujuk ke sebuah rumah sakit. Di sana Jojo sempat menanyakan kondisi Laura kepada dokter. Dokter menerangkan jika Laura mengalami luka kecil saja, namun ini butuh observasi yang mendalam. Hal ini dikarenakan takutnya ada sebuah efek benturan yang terjadi kepada Laura. Namun Jojo berniat untuk membawa Laura pulang karena Laura terlihat baik-baik saja. Dan begitu pun juga dengan sikap kedua orang tuanya. Mereka menginginkan Laura untuk dibawa pulang dan tidak dirawat di rumah sakit meski dokter sudah menyarankannya. Yang pada akhirnya tidak ada pilihan lain lagi. Laura pun dibawa pulang ke rumah. Namun tiba-tiba saja saat Laura akan diangkat ke dalam mobilnya, Laura merasakan sakit yang mendalam. Hal ini membuat dokter melakukan tindakan yang sangat cepat. Dia menyuruh susternya untuk membawa Laura kembali ke rumah sakit demi mendapatkan perawatan lanjutan. Hal ini dikarenakan Laura ditakutkan mengalami sebuah luka dalam akibat dari sebuah benturan. Cerita pun mundur ke masa lalu pada tahun 2016. Pada saat itu Laura diceritakan sedang berkuliah di luar negeri. Laura bersekolah bersama kakaknya yang bernama Irene. Namun Laura tampak tidak betah saat berada di sana. Hal ini pun berpengaruh kepada nilai-nilai yang didapatkan oleh Laura, dan itu yang dikeluhkan oleh Irene. Laura yang tampak rindu dengan keluarganya. Pada saat itu Laura sedang melakukan video call dengan adiknya. Laura tampak bahagia di kala tersebut. Laura yang hendak membagikan kebahagiaannya itu dengan Irene, namun Irene nampak mengabaikannya. Dia lebih mementingkan belajar dibanding merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh Laura. Hal ini membuat Laura sedikit kecewa kepada Irene karena di perantauan Laura hanya mempunyai Irene semata. Dia jauh dari keluarganya, dan dari hal inilah membuat Laura semakin membulatkan tekadnya untuk kembali lagi ke Indonesia. Terlebih pada saat itu Laura mengatakan kepada ibunya jika dia tidak betah di perantauan. Akhirnya Laura pun kembali ke Indonesia. Di sini, di Indonesia, Laura kembali menemukan kehidupannya yang sudah hilang. Laura bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Bahkan Laura kini menjadi seorang selebgram yang sangat terkenal. Kebahagiaan Laura pun kini semakin lengkap tak kala Jojo, kekasihnya, datang jauh-jauh dari London untuk bertemu dengan dirinya. Laura dan Jojo melewati waktu bersama selama di Jakarta. Meskipun pada akhirnya Jojo harus kembali lagi ke London, yang mengharuskan Laura menjalani hubungan LDR dengan kekasihnya tersebut, sambil Laura juga menjalani kehidupannya sebagai seorang selebgram. Alur cerita pun kembali ke masa kini, di mana pada malam itu ibunya Laura menerima telepon dari Jojo yang memberitahukan jika Laura mengalami sebuah kecelakaan. Yang pada akhirnya ibunya Laura pun bertemu dengan anaknya di rumah sakit. Ibunya Laura dengan ditemani Jojo, dia mencoba bertanya kepada dokter tentang kondisi Laura yang sebenarnya. Namun dokter itu tidak berkata apapun selain menunggu keterangan dari dokter spesialis. Peristiwa ini pun diberitahukan ibunya kepada Irene. Irene sangat syok mendengar kabar tersebut. Namun Laura mengatakan kepada Irene di dalam video callnya
jika dia kondisinya baik-baik saja. Itu yang dikatakan Laura kepada Irene. Meskipun di keesokan harinya dokter mengatakan kepada ibunya Laura jika ada sebuah cairan di paru-parunya Laura, dan dari hal itulah yang menyebabkan Laura sulit untuk bernafas. Dokter spesialis menyarankan kepada kedua orang tua Laura jika Laura harus melakukan tes MRI, yang kebetulan pada saat ini alat tersebut tidak tersedia di tempat Laura dirawat. Lalu sementara itu Jojo kembali menenangkan Laura soal biaya perawatan rumah sakit. Jojo berjanji dia akan menanggung semua biaya perawatannya. Meskipun pada kenyataannya di pagi hari itu saat Jojo akan membayar biaya rumah sakit Laura yang sebesar 7 juta rupiah, Jojo ternyata membayar itu dengan menggunakan kredit card milik Laura. Lalu di hari-hari berikutnya, kedua orang tua Laura diberi kabar oleh dokter jika Laura mengalami cedera sumsum tulang belakang. Dan menurut hasil MRI, kerangka tulang belakang Laura mengalami sebuah benturan yang sangat keras. Seharusnya setelah kejadian kecelakaan, Laura seharusnya mendapatkan tindakan operasi. Namun ini sudah 4 hari dari kejadian tragis tersebut. Meskipun dokter akhirnya melakukan operasi tulang belakang kepada Laura, proses operasi Laura pun berjalan selama 3 jam. Namun yang menyebalkannya, Jojo belum juga datang untuk menemani ibunya Laura. Terlebih pada saat itu Rico memberitahu kepada ibunya Laura jika Jojo melakukan open donasi tanpa sepengetahuan dari keluarganya Laura. Dan cerita pun kembali mundur sebelum kejadian kecelakaan tersebut. Pada malam itu teman-temannya Laura sudah mengetahui jika Laura dan Jojo sudah jadian. Dan hal inilah yang coba diingatkan oleh Ami kepada Laura atas kelakuan Jojo terhadap mantan-mantannya. Demikian juga dengan Rico. Pada malam itu Rico bertemu dengan Laura di rumahnya. Rico memberitahu Laura atas kelakuan bejat dari Jojo jika Jojo selalu morotin cewek-ceweknya. Perkataan dari Rico ini membuat Laura tidak bisa menerima, karena di mata Laura Jojo adalah segalanya. Namun beberapa hari kemudian Laura pada saat itu terlihat sedang sendirian berada di airport. Dia dijemput oleh ibunya. Hal ini dikarenakan saat Laura membeli HP dari Jepang dan ditahan di bea cukai. Pada saat itu Jojo bukan membantu Laura, tapi dia malah menyalahkan Laura pada saat itu. Bahkan Jojo meninggalkan Laura sendirian di airport. Dan dari kejadian itulah Laura berniat untuk putus dengan Jojo. Itu yang dikatakan Laura kepada Irene. Dan alur cerita pun kembali ke masa sekarang, di mana pada saat itu kedua orang tua Laura diberitahukan oleh dokter jika Laura akan mengalami kelumpuhan seumur hidupnya. Kemungkinan untuk hidup normal pun semakin kecil, 1 berbanding 1000. Terlihat pada saat itu ibunya Laura menahan rasa tangisnya, sedangkan ayahnya Laura langsung drop kesehatannya setelah mendengar kabar tersebut. Ibunya Laura mencoba mengabarkan kabar ini kepada Irene, dan dari hal itulah membuat Irene memutuskan untuk pulang ke Indonesia demi menemani ibunya guna untuk merawat Laura. Laura tampak bahagia dengan kedatangan Irene. Sampai pada saat itu Irene diberitahukan oleh ibunya mengenai biaya rumah sakitnya Laura. Irene yang mengetahui jika selama ini biaya tersebut dibayar oleh Jojo. Namun ibunya Laura mengatakan jika ternyata selama ini Jojo membayar rumah sakit itu menggunakan kartu kredit milik Laura. Sampai pada hari itu Laura sedang mengadakan terapi bersama dokter. Dokter mengatakan jika terapi ini harus dilaksanakan secara kontinu. Hal ini mengundang pertanyaan bagi Laura, apakah dia akan sembuh atau lumpuh selamanya?
Namun dokter tidak menjawab pertanyaan dari Laura. Begitupun saat Laura bertanya kepada ibunya. Keadaan ini membuat Laura semakin lama semakin lelah. Dia mengeluhkan itu kepada Irene. Irene sangat terpukul dengan kondisi Laura saat ini. Namun pada akhirnya Irene dan Rico tetap untuk menyemangati Laura. Meskipun Irene dan teman-temannya Laura merasakan keanehan dalam kecelakaan yang menimpa Laura dan juga Jojo di malam itu. Ami mengatakan kepada Irene jika kecelakaan itu terjadi pada jam 4 subuh. Namun Jojo baru mengabari ibunya Laura sekitar jam 2 siang. Bahkan Sasha menambahkan jika Jojo mengatakan bahwa dompet dan segala uang e-wallet miliknya juga hilang. Namun Irene menapik hal tersebut dengan mengatakan jika Jojo membayar uang rumah sakit dengan memakai kartu kredit milik Laura. Lalu sementara itu Jojo sedang bertengkar dengan Laura. Pada saat itu Laura mengeluhkan sikap dari Jojo. Jojo selalu meminta uang kepada Laura meskipun Laura kini sedang sakit. Jojo yang merasa tidak terima atas tuduhan dari Laura tersebut. Dia pun mengatakan jika bukan Laura saja yang kecelakaan, dia juga mengalami hal tersebut. Namun di hari-hari berikutnya Laura mendapatkan kabar yang sangat bahagia. Pada saat itu ibunya Laura memberitahukan hasil penjualan sebuah produk yang dijual oleh Laura dan nilainya cukup fantastis, dan itu semua sudah cukup untuk membantu pengobatan biaya dari Laura. Namun Laura ingin mengalokasikan sebagian uangnya itu untuk mewujudkan semua mimpi-mimpinya, yaitu membeli sebuah rumah baru untuk keluarganya. Namun kebahagiaan Laura pun tidak berlangsung lama. Pada pagi hari itu Rico mendatangi rumah Laura yang baru. Dia bertemu Irene dan juga Laura. Rico memperlihatkan sebuah rekaman video kepada Irene, di mana rekaman tersebut Rico dapatkan dari mantannya Ami yang bernama Tony. Pada saat itu Tony sedang berada di Bangkok dan melihat Jojo sedang selingkuh. Irene yang melihat rekaman video tersebut tampak menahan amarahnya. Dia menghampiri Laura pada saat itu dan mengatakan jika pacarnya Jojo sudah ketahuan berselingkuh. Mendengar kabar tersebut, Laura bersikukuh ingin melihat rekaman video tersebut. Akhirnya Rico pun memberikan rekaman tersebut kepada Laura. Laura terlihat sangat menahan rasa sakit hatinya sampai di beberapa hari berikutnya saat itu Jojo mendatangi rumah Laura. Laura langsung mengusir Jojo pada saat itu dan tidak ingin lagi bertemu dengan dirinya. Laura mengatakan peristiwa Bangkok kepada Jojo. Jojo yang sempat ingin menjelaskan apa yang terjadi, namun Laura tetap pada pendiriannya untuk meminta Jojo pergi dari rumahnya dan mengakhiri semua hubungannya bersama Laura. Pasca putus dari Jojo, Laura menghapus seluruh foto-fotonya bersama Jojo di seluruh media sosialnya. Hal ini pun mendapatkan dukungan positif dari seluruh keluarganya Laura, sehingga Laura bisa menjalani kehidupannya kembali dengan rasa bahagia meski dengan segala keterbatasannya. Sampai pada malam itu, salah satu kenalan dari Sasha, temannya Laura, datang ke rumah Laura. Dia mengatakan akan membantu Laura untuk mencari keadilan karena Jojo pantas dituntut di pengadilan atas dasar lari dari tanggung jawab, yang pada akhirnya ayahnya Laura pun setuju, demikian juga dengan Irene dan juga ibunya. Namun tampak keraguan-raguan dalam diri Laura, sampai temannya Sasha pun mengatakan jika dia akan membantu semua prosesnya dan tidak perlu memikirkan soal biaya. Terlebih Laura akan menjadi contoh bagi para wanita-wanita lainnya yang berada di luar untuk tetap stand off dan tidak pasrah kepada laki-laki yang sudah menyakitinya, bahkan sampai mencelakainya. Akhirnya persidangan pun berlangsung. Jojo diseret ke meja hijau. Kasus ini menyedot perhatian publik dan banyaknya dukungan yang diberikan masyarakat kepada Laura. Namun berbeda yang terjadi di ruang sidang.
Persidangan berjalan dengan alot, bahkan seakan-akan mengintimidasi Laura sebagai korban. Sampai pada akhirnya Laura berbicara fakta sebenarnya jika Jojo sering membohonginya. Dari mulai proses kecelakaan itu terjadi jam 4 subuh dan Jojo baru memberitahu orang tua Laura pukul 2 siang. Bahkan pada saat itu Laura tidak mendapatkan penanganan medis yang semestinya. Hal ini dikarenakan kedua orang tua Jojo memaksa Laura untuk pulang. Sampai pada akhirnya Laura mengatakan jika selama ini Jojo membayar uang biaya rumah sakit menggunakan kartu kredit miliknya. Dan Jojo mengatakan kepada kedua orang tua Laura jika dialah yang membayar semua itu. Terungkapnya beberapa fakta di persidangan dan ditambah juga Laura yang gencar tampil di beberapa acara podcast. Ini membuat dukungan publik semakin besar kepada Laura. Mereka semua meneriakkan keadilan untuk Laura, yang pada akhirnya Jojo harus mendekam di penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan mendapatkan hukuman penjara selama 4 tahun. Pasca setelah putusan sidang tersebut, sayangnya kesehatan Laura semakin lama semakin memburuk. Laura yang pada saat itu sempat dirujuk ke unit gawat darurat. Namun sayang, Laura harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 15 Desember 2021 pada usia 21 tahun. Dan film pun selesai.